Yang pertama, Tengku Mudakori ini ya kawan saya. Ada yang pro dan kontra atas meninggalnya almarhum dengan mengatakan kualat sama Habib. Padahal tidak. Di awal kesepakatan beliau pernah bersumpah akan menyerahkan jiwa raganya untuk membela Habaib, untuk keabsahan nasabah Alawi. Alhamdulillah berkat nasihat kami, ya, saya menasihati beliaunya, kembalilah ke jalan yang benar Tengku Kori, karena saya dengan beliau itu ada hubungan baik. Selama ini beliau tidak pernah mencaci saya itu, tapi walaupun kadang-kadang menyindir, menyinggung, tapi tidak terlalu kasar. Kalau dengan Yai Imad kan kuasar, ya, sarkas ya, langsung ya pokoknya begitulah bahasanya ya. Tapi kalau dengan saya tidak, karena saya juga pertama kali bertemu ngerangkul saya itu saya juga menghormati beliau, saya rangkul, saya hormati beliaunya. Ya kasihan beliau orang yang ya bilang ke saya sendiri ya nggak punya Surabaya kemarin itu minta dana ke saya juga untuk beli kitab itu. Tapi ya itulah namanya persahabatan, itu terkadang ya ada kertaan ya, karena kemungkinan keadaan yang tidak memungkinkan juga. Lah ini dijadikan alat para Habib dan mukibinnya bahwa ini adalah bukti daripada kualat. Padahal ada bukti yang kuat yang kami sampaikan ini. Monggo disimak bersama. Kata-kata pemukiman Tengku, dahulu saya siap hati mempertahankan dan membela tesis iman untuk turunkan nasabah alam. Sekarang billahi ta'ala, atas berdasarkan keilmuan dan penelitian saya, Imaduddin pasti bukan, dan saya siap mempertahankan nyawa saya, merelakan nyawa saya, mati pun aku siap untuk demi membela keabsahan nasabah alam. Tapi alhamdulillah beliau husnul khotimah. Di penghujung usia beliau kami sudah menasihati dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, baru beberapa hari yang lalu ada peristiwa dua. Yang pertama, saudara kita Tengku Mudakori ya, yang meninggal dunia secara mendadak ya kejadiannya. Terus hari Jumat yang lalu ada seorang Habib yang datang dari Makkah, transit Oman, lalu ke tujuan Surabaya, tapi transit Jakarta ya kan. Meninggal dunia di atas langit sana. Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Yang pertama, Tengku Mudakori ini ya kawan saya. Ada yang pro dan kontra atas meninggalnya almarhum dengan mengatakan kualat sama Habib. Padahal tidak. Di awal kesepakatan beliau pernah bersumpah akan menyerahkan jiwa raganya untuk membela Habaib, untuk keabsahan
nasabah Alawi. Alhamdulillah berkat nasihat kami, ya, saya menasihati beliaunya, kembalilah ke jalan yang benar Tengku Bukhari, karena saya dengan beliau itu ada hubungan baik. Selama ini beliau tidak pernah mencaci saya itu, tapi walaupun kadang-kadang menyindir, menyinggung, tapi tidak terlalu kasar. Kalau dengan Yai Imad kan kuasar, ya, sarkas ya, langsung ya pokoknya begitulah bahasanya ya. Tapi kalau dengan saya tidak, karena saya juga pertama kali bertemu ngerangkul saya itu saya juga menghormati beliau, saya rangkul, saya hormati beliaunya. Ya kasihan beliau orang yang ya bilang ke saya sendiri ya nggak punya Surabaya kemarin itu minta dana ke saya juga untuk beli kitab itu. Tapi ya itulah namanya persahabatan itu terkadang ya ada kertaan ya karena kemungkinan keadaan yang tidak memungkinkan juga. Lah ini dijadikan alat para habib dan mukibinnya bahwa ini adalah bukti daripada kualat. Padahal ada bukti yang kuat yang kami sampaikan ini. Monggo disimak bersama. Kata-kata pemukiman Teguh, dahulu saya siap hati mempertahankan dan membela tesis iman, bukan nasabah alam. Sekarang billahi ta'ala atas berdasarkan keilmuan dan penelitian saya, Imaduddin pasti bukan, dan saya siap mempertahankan nyawa saya, merelakan nyawa saya, mati pun aku siap untuk demi membela keabsahan nasabah alam. Tapi alhamdulillah beliau husnul khotimah di penghujung usia beliau kami sudah menasihati dan alhamdulillah sadar kembali. Jenengan mendengar sendiri ya. Jadi bukan omongan saya tidak ingin mengungkap keburukan almarhum atau almarhumah siapapun ya. Kita harus membicarakan kebaikannya. Jadi beliau alhamdulillah husnul khotimah. Jadi kalau misalkan di framing, wah ini menghujat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kualat, enggak begitu. Itu hanya di akhirnya saja. Bahkan dengan Gus Fuad Blaret juga ya kadang berseteru lah. Ini namanya orang ya, kawan ya begitulah. Tetapi kita tetap bersaudara. Walaupun beda pandangannya. Alhamdulillah walaupun tesis terakhirnya itu Bamirbat itu kurang laku di lapangan, di pasaran ya, tapi kan ya kita menghargai ya Bamirbatnya. Beliau kurang referensi, kurang literasi. Sudah saya sampaikan bahwa beliau referensinya kurang banyak. Jadi literasinya, wawasannya kurang komprehensif lah, kurang luas. Jadi ya kita maklumi ya. Nah, tapi beliau termasuk berani lah. Ya, berada di kandang lawan itu berani itu loh. Kalau saya ya bukan nggak berani, enggak, ya saya jauhi lah. Ya, daripada dekat dengan kotoran lebih baik menjauh dari kotoran, ambil begitu. Lalu berani mengambil resiko mulai dari Jember ya, diobrak sampai ini belum saya buka lagi yang dekat dengan Kang Mas Muhdor Tanggul Jember, belum lagi itu ya. Jadi ya inilah terkadang taktik perang itu ada jika ada pengkhianatan di pihak lawan, itu lawannya pun tidak akan mau mudah menerima. Lawang dengan saudaranya saja dikhianati, kok pasti kita pun akan dikhianati ya, begitu. Itu biasanya taktiknya begitu. Zaman Belanda, Jepang, ya Portugis, Spanyol dulu ya begitu di Indonesia sama. Jadi saya nasihati seperti itu. Kang Mas, itu saya bilang, Kang Mas, jangan bisa lihat di video kita masa lalu, ya di channel kita ini. Ya ini sudahlah, semoga Allah mengampuni segala dosanya.
diterima oleh Allah segala amal baik dan ibadahnya, diberikan nikmat kubur yang langgeng ila yaumil qiyamah di alam barzahnya, yang ditinggalkannya juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya juga terus sudah mendoakan habis sholat maktubah itu. Seingat saya akan mendoakan beliaunya. Masih muda, masih produktif, ya, masih, belum 50, ya, menginjak hampir 50 tahun umurnya. Nah ini yang Kang Mas Tengku Mudakori. Terus berikutnya adalah yang spektakuler, yakni wafat di atas langit. Pak Agus Saifullah, jangan dekat-dekat dengan orang temperamen ya. Iya. Nggih, insyaallah. Mas Ujang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, tidak bisa mengikuti live Yai selalu sebab terbentur waktu sama dan menyimak offline. Matur kesuwun, ilmunipun leres, ajal sudah dijadwal oleh Yang Mak Jalal. Nggih, Mas Ujang nggih, enggak apa-apa. Nanti mengikuti yang via rekamannya nggih setelah live kita. Nggih, enggak apa-apa. Pak Agus Saiful, moga Tengku Qori husnul khotimah. Amin. Sudah alhamdulillah husnul khotimah dilalai loh. Di akhir-akhirnya kok ya bagus gitu loh ya. Seandainya masih terus berada dekat dengan habaib, waduh tambah suul khotimah. Naudzubillah gitu loh. Nggih. Ibu Hajah Dewi Joraya, waalaikumsalam Pak Bambang. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah laporan ahli waris makam Pinungan sudah ada perkembangannya? Ternyata lambat ya karena nggak ada duitnya. Segala sesuatu itu perlu gini loh Pak Bambang. Semua menjadi mudah kalau ada uangnya. Lah bensinnya untuk jalan nangkapi orang. Kalau yang lapor pihak pelapor pertama yang menyebabkan Mas Gus Puja dan Gus Tom ini di penjara, ya itu secepat kilat. Malam hari langsung diuber langsung kena. Ya mohon maaf, itulah manusia. Hukum manusia itu beda. Belum tentu sama seperti hukum Tuhan kita. Begitu. Nggih. Sudah dilaporkan balik ya bahwa nantinya siapa yang akan masuk penjara. Jadi kita ini sama di mata hukum, nggak bisa beda. Walaupun banyak uangnya, tapi uang ya akan ada batasnya. Lama-lama ya akan habis juga. Pak Mas Saleh, kayak kata almarhum MZ. MZ itu siapa? Kisah 3 tawanan yang kepalanya bisa ngaji. Pak Ahmad, almarhum MZ itu siapa nggih? Apa Zainuddin MZ apa? Kisah 3 tawanan yang kepalanya bisa ngaji. Oh nggih, nanti tolong dijelaskan nggih pertanyaannya Pak Ahmad Saleh. Pak Gus Saifullah, jangan dekat-dekat dengan orang temperamen ya. Nggih, siap matur suwun nasihatnya nggih. Matur suwun. Masuk ini banyak nasihat enggak Pak Maulana Zai. Saya sedih ada orang yang menuduh Pak Kiai sesat, berpaham zilah karena mengatakan Nabi Adam bukan manusia pertama dan punya ibu. Pak Maulana Zai. Balik mana? Ya itulah. Bahkan saya dilapori sama teman, katanya Gus Ajir Ubaidillah ini menulis di kolom Facebooknya menghina saya, merendahkan saya gara-gara saya mengatakan bahwa Nabi Adam punya ibu. Silahkan keluarkan data panjenengan. 30 tafsir salaf itu saya sudah ngaji. Saya bahkan dengan Kiai Sarip Tegal itu saya kalian pada teman saya sendiri. Silahkan Anda berpegang teguh pada tafsir salaf. Ini zaman kholaf loh ya, ini zaman modern. Ilmu itu harus ilmiah, gitu loh. Kalau kita nggak mau open minded, ya nggak akan bisa maju. Jumut, kaku, berengkayang, nggak bisa maju. Lah, ada kalanya tafsir itu kan pendapat, gitu loh. Misalkan orang mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ini ayat Allah ditafsiri dengan tafsir yang macam-macam. Lah, saya berhak juga menafsiri dengan macam yang tidak macam-macam. Simpel saja kan gitu. Sudah saya sering ingatkan ya bahwa ketika kita mau membahas tentang ibunya Nabi Adam, tak suruh baca dulu kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, Al-Iqlil Al-Hamdani. Saya suruh baca kitab Futuhat Al-Makkiyah. Saya suruh baca kitab At-Tauhid ini loh. Ini kitab At-Tauhid. Saya punya kitabnya orang Syiah. Ya, untuk sejarah lah ya.
Jadi Adam itu malah justru bukan innallah khalaqa mi'ata alfi Adam, tapi alfi Adam, 1.000.000 Adam. Riwayat Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu itu sangat luas. Jadi kalau ada misalkan nanti di suatu saat di Idrus Romli, di Ajir Ubaidillah, di Faris Basuwaidan mengatakan saya edan, misalkan gila, Mu'tazilah, misalkan ya, dia akan ditinggalkan oleh generasi zaman yang akan datang. Karena apa? Tidak open minded ilmunya. Bahkan mursyid Thariqah As-Siddiqiyah sendiri, Romo Yai Mukhtar Al-Mujtaba itu juga punya pendapat seperti saya. Walaupun beliau tidak mengungkapkan dengan kata-kata mana kitabnya, halaman berapa, tidak. Tapi beliau memiliki ijtihad, berani beristihad bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Karena Nabi Adam itu baru 7.670 tahun yang lalu. Manusia itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Dengan homo, ras yang macam-macam. Ya, sudahlah, kita pembaca ayat. Segala sesuatu untuk iktibar kita agar mampu membaca ayat Allah yang tercipta itu, Allah akan meninggalkan bekas. Apa bekasnya? Di Tanzania, di Sudan, di Angola, ya, di Afrika Selatan itu masih ada suku-suku primitif yang tidak berpakaian, tidak punya tatanan hidup. Bentuknya seperti manusia pada umumnya, seperti kita, tidak usah jauh, di Papua ada, di pedalaman Sumatera ada, di Jawa sudah banyak yang membaur dengan kita, di Kalimantan masih ada, di Sulawesi masih ada, di Flores masih ada, di Halmahera masih banyak. Itu bukan keturunan Nabi Adam, itu sudah ada sejak 45 sampai 65 ribu tahun lalu. Nabi Adam baru 7.000 tahun yang lalu, jauh sekali. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya langsung menjatuhkan saya Mu'tazilah, justru yang Mu'tazilah itu Balawi, itu Mu'tazilah. Saya Ahlus Sunnah cuma mempunyai pemikiran yang visioner gitu loh, mengupdate antara pemahaman lama dengan pemahaman yang baru. Pokoknya ada ilmu tapi harus diilmiahkan. Orang zaman sekarang itu cerdas-cerdas semua gitu loh. Kecuali yang jumud gitu tadi. Kalau yang jumud ya nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Jadi nanti misalkan suatu saat ada yang tanya gitu, kalau nggak percaya, ini gitu, tepat tauhid ini berubah bawah. Ini ahli hadis tingkat tinggi dari Syiah Ja'fariyah Imamiyah ini. Halaman 271 ketika menakwili afa'ayina bil khalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid. Ini surat Qaf ayat 15. Ini beda dengan mufassir lain loh ya. Ini saya langsung terjemah. Ini yang menceritakan langsung, ditanya beliau Imam Muhammad Al-Baqir, imam yang ketiga, yang kelima ya. Tadi Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir 6. Ini hadis diceritakan haddatsana Sa'ad bin Abdillah qala haddatsana Muhammad bin Isa an Hasan bin Mahbub, ini termasuk sikoh, an Amr bin Syamr an Jabir bin Yazid qala sa'altu, saya bertanya Aba Ja'far itu bapak Ja'far As-Shadiq alias Muhammad Al-Baqir, an qauli ta'ala, dari penjelasan firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, afa'ayina bil khalqil awwali balhum fi labsim min khalqin jadid. Hai kalian, wahai umat manusia, apakah kalian mengira bahwa kami, kalau Allah mengatakan kami itu bukan banyak, sistem. Nahnu, berarti Allah itu lebih dari satu, enggak satu, cuma sistem. Kun itu jadilah, fayakun, maka berproses. Lah kebanyakan orang yang jumut-jumut itu kan memahami kun langsung kling fayakun, enggak begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu proses, bisa bertahun-tahun, bisa beratus-ratus tahun, bisa beribu-ribu tahun. Itu fayakun, karena yakun itu fi'il mudhari'.
Kalau kita dulu pernah belajar sorob nggih, fa'ala yaf'ulu fa'lan kana yakunu kaunan. Kan gitu nggih. Berarti yakunu arep dadi utawa lagi dadi. Kan ngeten. Arep wujud utawa lagi wujud. Loh ya. Itu yakunu. Proses. Jadi proses. Fayakun itu gak kling kayak nekana duit kayak Kanjeng Dimas taat pribadi langsung sudah langsung pinter, langsung ganteng, langsung ya kayak gitu. Nggih, mohon maaf ini karena pertanyaan Pak Syam tadi. Pak Maulana Z tadi loh, ini gara-gara langsung saya buka kitab. Ini penting, nanti tak bagikan ke panjenengan semua. Nggih. Jadi tafsir afa ayina bil khalqil he para makhluk apa to awakmu, apakah engkau mengira kami ini lelah untuk menciptakan proses penciptaan yang awal? Balhum fi labesim min khalqin jadid. Bahkan ya hanya untuk sekedar menciptakan yang baru saja bisa. Jadi nanti Allah itu akan menghancurkan kita, tapi masih disisakan sebagiannya, tidak musnah semuanya, dan akan membuat keturunan-keturunan baru lagi. Kalau boleh saya tafsiri, Adam yang ada di dalam kitab Samawi, ya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini itu berasal dari Adam dari Nusantara ini yang sudah ada sejak 30.000 sampai 60.000 tahun yang lalu di Nusantara. Ada sudah manusia Homo sapiens yang lengkap memorinya, peradabannya. Nah, terus ditanya kola Imam Muhammad Al-Baqir bertanya, ya Jabir, kan ditanya Imam Muhammad Al-Baqir, takwilnya itu apa Imam? Nah, Imam Muhammad Al-Baqir menjawab, hei Jabir, takwil ayat tersebut adalah bahwa Allah Azza wa Jalla ketika memusnahkan makhluk ini, ya makhluk yang sekarang ini dan alam ini, dan sudah bertempat di surga, para penduduk surga. Jadi sebelum Nabi Adam itu ada Banul Jan, bisa dikatakan itu campuran antara ras manusia ya dan ras-ras yang lainnya, ya campuran. Sebagian sudah dimasukkan ke dalam surga. Mungkin di mana? Di Saranjana, di Uwentira, ya di Laut Selatan, di gunung-gunung yang ada itu. Surga menurut rohaniah mereka. Ya, wa ahlun nar an-nar, dan penduduk neraka sudah ditempatkan di neraka. Jaddadallahu alaman ghairu hadzal alam. Allah akan memperbaharui alam ini, tapi bukan alam yang sekarang. Wa jaddada khalqan min ghairi fukhulatin, dan Allah akan memperbaharui penciptaan atau makhluk yang tidak mempunyai jenis kelamin jantan ataupun betina. Ya'budunahu wa yuwahhidunahu, yang akan menyembah Allah dan mengisahkannya. Wa khalaqalahum, dan Allah akan menciptakan kepada makhluk-makhluk itu ardon ghairu hadzal ardi, bumi yang tidak seperti bumi sekarang ini gitu. Jadi bumi ini berlapis-lapis dimensi. Dimensi 3 ini saja lapisannya itu ribuan, sama dengan channel HP gitu ya. Sama dengan channel internet, channel frekuensi audio, FM, SW, MW, AM, ada gelombang-gelombang yang bertingkat-tingkat itu. Lah, sama seperti kalau kita melihat film sini biru-biru, itu film apa ya? Film yang kupingnya kan itu. Film-film bukan yang film bisa mencolot-mencolot itu loh. Yang film yang orangnya tinggi-tinggi itu loh, bisa terbang seakan-akan hidup di gunung-gunung itu loh. Ada film yang biru-biru, orang kulitnya biru-biru itu loh. Oh, Avatar. Avatar lah, kayak seperti itu. Avatar nggak punya jenis kelamin, tapi min ghairi fukhulatin wala inatsin ya'budunahu wa yuwahhidunahu. Wa khalaqalahum ardan ghairal hadzal ardi tahmiluhum wa sama'an ghairu hadzal sama' tudhilluhum. Dan Allah akan menciptakan langit yang berbeda dengan langit tidak sama seperti langit sebelumnya. Terus begini, la'allaka tara annallaha innama khalaqa hadzal alam al-wahid. Hai Jabir, kamu mengira Allah hanya menciptakan satu alam saja, alam ini saja, dan wa tara annallaha lam yakhluq basyaran ghairakum, dan kamu memiliki keyakinan, pendapat, ya, penemuan, pemahaman bahwa Allah itu hanya menciptakan makhluk manusia, ya, yang tidak seperti kalian. Ya, ini masih ada orang selain manusia. Bala, wallahi. Lah, iya, benar, itu pendapat kalian. Demi Allah, laqad khalaqallahu alfa alfi alamin.
Demi Allah, Allah itu telah menciptakan 1 juta alam. Wa alfa alfi Adam, dan 1 juta Adam. Anta fi akhiri tilkal awalim wa ulaikal adamin. Dan kamu ya Jabir hidup pada akhir dari alam-alam itu. Dulu berlapis-lapis alam itu. Jadi manusia dulu itu bisa menghilang, bahkan bisa menjadi hewan. Tubuhnya sebagian manusia, sebagian hewan. Itu bisa terjadi. Ada ilmu kecaktian, kejadukan, bisa terbang. Ya, babi ngepet ya kan ada ilmu welut putih barang itu kan ada ya kan, ilmu welut putih macam-macam, bisa menjadi ikan dan jadi siluman ya, macam-macam ya. Allah menciptakan 1 juta Adam. Anta fi akhiri tilkal awalim, kamu itu berada di akhir dari alam-alam itu, 1 juta alam itu. Wa ulaikal adamin, dan dari 1 juta Adam itu yang terakhir itu kita ini loh. Jadi tidak 100.000 Adam, 1 juta Adam Allah menciptakan. Lah yang ditanyakan itu Adam yang baru 7.600 tahun kok gak punya ibu, itu bagaimana? Punya ibu tidak punya bapak. Gitu. Lah orang mesti tafsir, saya tahu berdasar tafsir itu sudah futuh saya. 30 tafsir itu sudah saya pelajari. Man bila abin wa ummin, tidak punya bapak dan ibu, itu menurut mufasir. Kalau menurut saya ya sunatullah itu berjalan. Gitu loh. Karena ketika kita ditanya, kalian diciptakan oleh Allah dari apa? Dari mana? Ya dari tanah. Siapa yang ngendika itu? Allah. Inna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan banyak ayat-ayat yang lain bahwa hei kalian manusia, aku ciptakan kalian dari tanah. Apakah tanahnya dimpleng-pleng seperti boneka lalu kun fayakun langsung jadi punya nyawa? Enggak, prosesnya dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum. Al-ayah. Itu proses gitu loh. Lah manusia rata-rata kan memahami Nabi Adam tidak dilahirkan tapi diciptakan langsung dari tanah. Itu bahasa kitab suci itu begitu gitu loh. Bahasa dulu itu begitu gitu loh. Kalau kita memahami sesuai dengan teks ya, tanpa kita lambari dengan konteks ya, maka ya kita akan sama seperti pemahaman orang-orang Yahudi dan Nasrani, Majusi ya. Karena apa? Mereka memahami kitab suci apa adanya. Bahkan ketika kita memahami loh ya, bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup ya, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Balia, itu masih hidup. Qurannya nggak ngendika seperti itu. Itu bahasa kitab lama, itu bahasa metafor, majas metafora. Jangan disamakan seperti hakikian gitu. Nggak ada. Quran sudah mengatakan kok. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu khotamun nabiyyin atau khotamun nabiyyin, khotamul anbiya wal mursalin. Sudah la nabiyya wala rasulah ba'da. Hadisnya jelas banyak mutawatir. Hadis itu tahun berapa? Nanti kita kaji biar nggak melebar kemana-mana. Ini gara-gara Pak Maulana Zaini kemana-mana malah. Oke, kembali ke tema. Lah, Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani itu nggak ada. Bukan Habib. Inilah yang membuat kita harus waspada bahwa bisa juga ini klaim-klaim sepihak saja dimanfaatkan oleh Ba'alawi ya supaya kita terlena. Hampir sama seperti kasusnya pengarang kitab Sulamut Taufik Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kalau kita teliti silsilah nasab ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan Habib.
harusnya syarif, tapi lahirnya di lembah Doan Hadramaut, dan bapaknya Habib Umar ini bernama Habib bukan Abdul Hadi, itu kakeknya Habib Umar bin Hamid, bukan marga Al-Hamid. Kalau kita teliti ke kitab Khidmatul Asyirah Zal Syamsul Zahirah, marga Al-Jailani itu tabarukan, keistimewaan, kekaromatan, kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi bisa juga dari marga-marga yang lain. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Khirid dari marga Al-Khirid Ba'alawi. Nah, kalau Habib Umar ya bin Hamid ini, saya teliti silsilahnya itu sampai ke Al-Hasani, bukan Al-Husaini, berarti bukan Habib. Kalau memang benar beliau almarhum ini keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari anak beliau yang bernama Soleh. Jadi bukan Habib, harusnya syarif, tapi dihabibkan. Kenapa kok mau dihabibkan? Ya karena ketidakwaspadaan. Loh, karena rusak. Aduh. Jadi di thumbnail bisa panjenengan lihat bersama nggih. Ini waktu di pesawat. Beliau membaca kitab Tajul Aros ini loh. Ya, jadi saya pun akan ikut membaca. Kitab Tajul Aros sama kitab Al-Ithaf atau Al-Ittihaf. Semisal kayak inilah, nggak salah. Kalau ini Mut'atul Ikhsas ya. Kalau itu Al-Ittihaf. Jadi bacaan beliau almarhum itu Tajul Aros, padahal kitab halu ya. Ya berarti kan ya Ba'alawi. Tapi nyamar klaim Al-Hasani keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah yang perlu kita waspadai. Gitu loh. Kita harus waspada karena beliau sekarang dimakamkan di sebelahnya Habib Kunjungan, Jakarta, Kalibata. Suatu saat kalau di kholi terus dibumbui dengan branding luar biasa. Wah, Mufti Mekah Al-Mukarramah, karomah luar biasa. Kita bisa bertawasul, bertabarruk kepada beliau. Wah, ini bahaya ini. Kalau memang betul beliau seorang mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah, harusnya pihak Saudiyah Al-Arabiyah itu tidak mengizinkan untuk dimakamkan di Jakarta. Ya diminta balik ke sana, wah beliau warga negara Saudi Arabia kok. Harusnya loh, gitu. Tapi tiba-tiba kok dimakamkan di Jakarta, ada apa? Nek biaya kembali ke sana nggak mungkin, berat itu nggak mungkin. Mufti loh ya. Kalau memang benar-benar mufti, karena ini memang di Mekah itu jujukannya kawan-kawan dari Jamaah Al-Khidmah Kedinding Al-Fitrah Surabaya. Lah, beliau diundang dalam rangka kholnya Romo Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi. Nafa'anallahu bihi ya bi'ulumihi. Tanah Kali Kedinding Al-Fitrah Surabaya. Saya juga menghormati beliau karena beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, luar biasa. Mau mengisi pengajian di sana. Sebelumnya beliau juga sering ngisi di Hall Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Sore ya wirawiri ke Indonesia lah itu. Nah, ada yang kurang peka ketika beliau difoto membaca di pesawat waktu perjalanannya, membaca kitab kan ya. Saya bunderi kitab Tajul Aros ini loh ya, kitabnya. Sudah saya sertakan kitabnya di bawah video kita, jenengan bisa buka isinya seperti apa. Nah, ini kita buka bersama, sebagiannya saja. Nah, kita buka sebagiannya saja. Isinya seperti apa? Saya sesuaikan dengan keadaan Surabaya saja, karena saya warga penduduk Surabaya. Pak Hengki Purnomo 79, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, salam S3. Nggih, sama Pak cepat denan, Habib nggih, Pak Nuryanto, Habib Gavin Wandermolen, nggih, Pak Habib Gavin, ngumpul di sini semua. Nanti sore ini Gus Aziz Jazuli itu sedang rekaman di studio Soneta Record di jalan di Depok ya.
miliknya Abah Haji Roma Irama. Mungkin beliau kalau nggak live streaming ya ke kita dulu. Oke, masih rekaman, nanti akan ditampilkan kapan untuk membahas buku kita ya yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah, terima kasih para kiai, khususon Syekhuna wa murabbi ruhina Romo Kiai Raden Syarif Rahmat ya, itu sudah turut serta mempromosikan buku kita yang luar biasa ini. Oke. Pak Dibas, semoga jejak digital Habib Umar bin Hamid Al-Jailani menjadi benteng pribumi agar tidak dibodohi predikat wali. Oke. Nanti akan di branding. Yang dibaca oleh almarhum adalah kitab Tajul Arus ini. Bukan Tajul Arus, kalau Tajul Arus ini karya dari Said Murtadho Az-Zabidi. Tapi kalau Tajul Arus ini karya dari Sayyid Syarif Habib Telu Habib Tinggu. Sayyid Syarif Habib Ali bin Husain Al-Attos yang menceritakan tentang manakibnya Habib Al-Qutub Soleh bin Abdullah Al-Attos. Luar biasa. Luar biasa. Pak Ahmad Ghufroni, masuk akal, buktinya ada kulit hitam, kulit putih dan lain-lain. Pak Ahmad Ghufroni, tadi kan sudah saya terangkan, orang Papua itu nggak mengenal namanya mengumpulkan makanan. Orang-orang suku Tanzania, Hadzabe, itu wes pokoknya mangan saiki sudah, besok cari lagi. Nggak bikin rumah karena nanti bisa pindah-pindah, nomaden. Nggak kenal mandi lah. Pakaian aja itu dulu udah semua. Nabi Adam itu sudah mengenal peradaban tinggi. Qabil Habil itu bertani dan beternak. Sudah canggih, sudah dimasukkan memori ke dalam aplikasi otaknya Banu Adam 760 tahun itu. Jadi punya ibu. Nah, masalah ibu bernama siapa bisa Sayyidah Siti Anisa, bisa kita analogikan dengan ibunya Nabi Nuh siapa? Ibunya Nabi Idris siapa? Adam itu kan nama kesepakatan dari kitab suci dan dikembangkan oleh penafsir-penafsirnya. Adam itu artinya adalah adonan, campuran, min adimil ardi, dari sari padi yang dihasilkan oleh tanah bumi ini. Adam namanya. Sama dengan Nuh, sama dengan Idris. Aslinya Idris itu kan Nuh. Ya, Henoh. Tapi karena suka menulis, akhirnya menjadi nama sesuai dengan bahasa Arab dan Abrahamik menjadi Idris itu. Jadi di Taurat itu nggak ada nama Idris, itu nggak ada. Nuh namanya. Bingung ya? Iya, ya itu. Iya, Idris, Muhammad bin Idris itu. Nggih. Pak Kebo GRK, ilmu untuk pandangan sekarang dan mendatang yang sesuai dengan pemahaman dan fakta yang ditemukan. Nggih, Pak Kebo GRK, nggih. Kita ini tidak boleh meninggalkan sains. Agama tanpa sains ini buntung. Sains tanpa agama sesat. Kan gitu. Jadi dua-duanya harus digunakan. Lah Al-Qur'an sendiri terdiri dari sains-sains itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Siapa yang tertantang? Kita yang dikasih oleh Allah Al-Quran. Tapi ternyata yang mempraktekkan siapa? Rusia, Cina, Perancis, Amerika, Jepang. Kita malah mek moco tok. Diwoco tok ora diamalno. Ilmu nggak amaliyah namanya itu, nggak ilmiah namanya. Akhirnya mengilmiahkan itu mereka gitu. Kembali ke kitab Tajul A'ros yang dibaca oleh Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Lah, sebenarnya beliau itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan, atau ya Ba'alawi tapi masuk ke Al-Hasani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu alam masih kami telusuri karena hidupnya beliau itu baru-baru ini. Belum tercatat dalam kitab khusus tentang nasab dan kitab-kitab karya Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi seperti ini. Lah beliau pada waktu berada di pesawat membaca kitab Tajul A'ros ini. Lah apa yang dibaca itu? Ya termasuk diantaranya di sini pernah kami buka, pernah kita sampaikan kepada panjenengan semua tentang Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih Surabaya.
Wa akhadha aidan sahibut tarjamah. Kitab Tajul A'ras halaman 449. Halaman 449 sampai 450. Tajul A'ras nanti panjenengan buka nggih. Wa akhadha aidan. Nah, Habib Al-Qutub Sholeh bin Abdul Alatos ini mengambil ilmu juga sahibut tarjamah ya Habib tadi Sholeh anil Habibil Kutub dari Habib yang menjadi kutub. Jadi kutub itu diobral. Tidak hanya kutub utara, kutub selatan, tapi ada kutub barat, kutub timur, kutub tengah, kutub nyamping, serong kiri, serong kanan, kutub semua. Obral. Padahal Habib Syekh bin Ahmad Bafakeh, Boto Putih, ini seorang residivis. Seorang yang dipenjara di Sumeneb, dipenjara di Jakarta, dipenjara di Semarang juga 3 kali. Yakni Syekh bin Ahmad Bafakih, Boto Putih. Walid Bandar Asy-Syikhr. Walid itu dilahirkan di bandar itu ya pelabuhan lah. Di kota Syikhr, tepi pelabuhan Syikhr, bukan Syikhr tapi Shin, Syikhr, sebelah selatannya Yaman, selatan sendiri. Wanazilu Surabaya dan menetap di Surabaya. Tapi ya pindah-pindah, banyaknya di Sumeneb 25 tahun nih. Di Sumeneb ya. Menjadi guru ngaji keluarganya Pangeran Notoningrat ya, Pakunataningrat ya. Wadafi Nuha dan dikuburkan di Boto Putih itu. Wa muqaddamu turbatiha dan yang paling terkenal kuburannya di situ. Padahal ini bukan yang terkenal, itu ada Pangeran Lanang Dangiran, itu Sunan Boto Putih sing asli yang lebih lama dulu di situ beserta dengan adipati-adipati, dan bahkan ada makamnya Sultan Banten, yakni Sultan Maulana Muhammad Saifuddin atau Safiuddin yang wafat tahun 1899. Di situ makamnya. Lah ini dikatakan wa muqaddamu turbatiha, dan penggede ini pengarepe kuburan-kuburan orang-orang yang dikubur di sana. Ini namanya propaganda. Kan seenak-enak yang ngarang kitab Tajul A'ras ini kan ya, semaunya kan. Nah, oleh sebab itu yang saya khawatirkan nanti akan dikarang lagi kitab dari Oman, dari Yaman, dari Arab Saudi sana. Wah, Al-Habib Al-Mufti Asy-Syafi'iyah fil Makkah Al-Mukarramah wafah di Kalibata, dimakamkan dekatnya makam Habib Kuntung Jakarta. Subhanallah, itu catat ya kan. Bikuli karomah, banyak karomah. Nah, ini kan bahaya. Sejarah yang menciptakan sana, yang mengedarkan sana, dan kita ini menjadi konsumen korbannya. Nah, mengaku sebagai muqaddam turbatiha. Muqaddam itu ya pengarepe yang dimakamkan di makam Boto Putih itu. Padahal tidak, muqaddamnya Pangeran Lanang Dangiran, terus adipati-adipati Surabaya, keturunannya Mbah Sunan Ampel dan keturunannya Pangeran Pekik atau Fakih itu. Summa waritha halahu ba'da wafatihi, lalu mewariskan keilmuannya, kekaromahannya setelah wafatnya. Waqat tawatarot al-akhbar anil ahbar, dan sudah terus berulang, mutawatir, sambung menyambung cerita dari orang ke orang. Wa masyahirul auliya'il kibar, dan kemasyhurannya para wali yang besar-besar itu sudah jelas bahwa annal habiba Syekhul Madzkur, sesungguhnya Habib Syekh bin Ahmad Bafakih tersebut huwa al-mutadarrik bi Jawa fi asrihi min haitsul batin. Jadi Habib Syekh itu termasuk wali kutub yang menyangga, yang membuat selamat Pulau Jawa ini dari jalur batin. Luar binasa ya. Jadi seandainya nggak ada Habib Al-Qutub Syekh Bafakih ini, Jawa sudah hancur gempa bumi total. Sudah gunung meletus, sudah dijajah oleh Belanda. Ya memang dijajah Belanda. Bahkan sama seperti karomanya Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf Gresik. Ya ini begitu. Huwa al-mutadarrik bi Jawa fi asri, di zamannya. Wafatnya tahun 1872 Masehi. Min haitsul batin. Nah, dari jalur batin, nanti jangan baca sendiri lah.
min haitsil batin. Qala sahibut tarjamah yang ini Habib Kutub Habib Soleh Abdullah Al-Atos ini berkata, "Ma dakhaltu Surabaya." Ketika saya masuk, jadi pengarang kitab ini masuk Surabaya. Masuk Surabaya, zurtu Al-Habib, maka saya ziarah ke Habib Syekh bin Ahmad Bafakeh ila baiti, di rumahnya. Ya di sebelahnya ngampel situ. Ana wa akhuna, saya dan saudara saya, akhuna fillah, saudara yang berhubungan dengan sesama keterikatan iman kepada Allah, yakni Akil bin Idrus bin Akil bin Salim, ya, dan Muhibuna dan Muhibinku fillah, ya Ahmad bin Salim Babaqi. Ini bukan Balawi. Wal Habib Syekh idzaka, kondisi Habib Syekh ya bin Ahmad Bafakeh pada waktu itu fi betidai maradi mautihi, mulai terjangkit ya, mulai sakit lah ya, mulai menyandang sakit ya. Fakobil tu yadahu, fakobal tu yadahu, maka aku cium tangannya, wakodamahu dan kakinya, wafamahu dan mulutnya tak cium ya. Gantian, terus wakobala dan mencium huwa ya Habib Syekh fami, nanti cucup-cucupan sama Habib Syekh Bafakeh itu dengan Habib Soleh ini bin Abdullah Al-Atos ini, nanti saling mungkin untuk menyerap ilmu kan bisa juga ya, menyerap ilmu kan ada di dalam buku saya ini kan ada. Jadi untuk transfer ilmu itu air liur itu bisa gitu. Jadi seperti kayak download via apa? Flash disk ya. Enggak Bluetooth. Tapi ini bukan Bluetooth, langsung kok mendekat langsung mencium. Waqobala huwa fami wa huwa yaqulu ahlan bisyarif summa jalasna indaun, jenengan teruskan sendiri. Jadi kitab Tajul Aros inilah yang dibaca oleh almarhum Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Dan yang satunya itu Al-Ittihaf ini, kalau nggak kurang paham saya. Pokoknya Al-Ittihaf ini saya sudah sampaikan di bawahnya. Putih kok. Ya, seperti ini, 48 halaman. 48 halaman. Nggak terlalu tebal kitabnya. Jadi itu, oleh sebab itu hati-hati dan waspada. Karena kalau memang benar beliau Habib Umar adalah mufti mazhab Syafi'i yang ada di Mekah Al-Mukarramah, mestinya Arab Saudi tidak membiarkan seorang tokoh besar yang wafat di perjalanan ya menuju ke Indonesia, ke Surabaya, terus dimakamkan di sana oleh keluarganya, mungkin nggak mengizinkan karena ada proses 60 hari. Dari keterangan dari dinas imigrasi, ada paspor yang harus diperiksa, kematiannya seperti apa, ada keterangan dari rumah sakit, semuanya ya, pihak sponsor juga dihadirkan yang mendatangkan ke Indonesia. Jadi tetap saya tidak menilai beliau seorang yang buruk, tidak. Beliau adalah orang yang baik, ya, orang yang alim, ya, orang yang bersahaja, tetapi kadang-kadang kurang waspada. Karena apa? Banyak ulama-ulama kita ini kurang kritis, mohon maaf. Sekelas kitab Syaraful Muhattam itu saja, saya menemukan 6 kitab yang mengakui bahwa kitab Syaraful Muhattam yang menerangkan tentang keluarnya tangan Kanjeng Nabi kita yang dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 90.000 orang, itu benar-benar karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan itu diakui oleh 6 kitab itu. Dan terus kemana saja pengarang-pengarang kitab itu? Kurang kritis, kurang waspada. Itu, Pak Debas, Pak Maulana Zaid, selalu Pak Yai, mudahan Pak Yai panjang umur, sehat badan, matur suwun, terima kasih. Pak Joko Nur, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan kepada Nur Yahya Nuran, keluarga besar beliau, amin, matur suwun, terima kasih. Pak Samsul Huda, assalamualaikum Kiai Nur Yahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sucipto Ab, Pak Yai, apa benar di galaksi Andromeda ada Adam-Adam lain? Bisa juga terjadi. Kemungkinan Adam-Adam yang ada di galaksi Andromeda misalkan ya, itu tidak berdimensi 3 seperti kita. Ketika kita menjelajah antariksa itu terbatas oleh jasmaniah kita, karena kita ini manusia yang berdimensi 3, dan yang terlihat oleh mata di atas sana
seluas alam semesta itu hanya sebatas ruang dan waktu yang bisa kita akses melalui mata lahir kita. Jadi beda ruang lingkup dimensinya. Lah apakah kemudian ada makhluk lain? Ada. Allah sendiri yang menerangkannya di dalam kitab sucinya dan melalui hadis-hadis Nabi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihanilah, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit kita ini juga akan menyayangi kalian. Ya berarti di atas langit masih ada langit, dan di langit itu juga ada makhluk-makhluknya sendiri. Bisa malaikat. Itu gampangannya. Gavin, Kibin hanya percaya rantai emas. Mukibin itu sulit sadar karena gara-gara dibikin kacamata kuda dan telinga ditutup sebelahnya, sehingga tidak boleh mendengarkan ceramah-ceramah kita yang kontra dengan mereka. Akhirnya apa? Ya naudzubillah min dzalik saja. Pak Warsa Wijaya, film Avatar. Pak Warsa Wijaya, tadi saya lupa Pak Warsa Wijaya. Film Avatar itu, kalau kita coba lihat film Avatar itu kan orang itu sudah aktif menggunakan telepati. Jadi bicara itu tidak harus melalui suara. Ya. Cukup dengan tanpa kata bisa membaca mata, ya, wajah lawan bicaranya sudah tahu maksudmu kepingin utang kan, gitu. Kita ya sebenarnya sudah tahu. Jadi kita melihat orang susah itu yang ngerti sebenarnya. Ini termasuk telepati tingkat kurang tinggi ya. Kalau sudah tingkat tinggi itu ya itu seperti film Avatar itu. Nggih. Pak Agus Saifullah, Star Trek Avatar. Oh nggih. Nggih, kita ini orang yang nggak jumut, jadi ya mengikuti perkembangan Star Trek ya, teleportasi ya, telekomunikasi tingkat tinggi ya, gitu. Nggih, matur suwun Pak Agus Saifullah, Star Trek Avatar. Nggih. Pak belum cebok. Assalamualaikum dari nyimak. Oh nggih, monggo sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pamungkas Pramana. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang tanggapan Idrus Romli dan Wafi yang membela Ajir Ubaidillah dalam debat kemarin? Nuruddin malah membuat buku debat imajiner dengan ateis. Menghadapi orang-orang yang jumut, ya, itu memang perlu kesabaran level tinggi. Karena apa? Memang benar apa yang mereka ucapkan, cuma tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Jadi berpegang teguh pada teks tanpa menggunakan konteks, akta tanpa melihat fakta. Ya, kalau disatukan bagaimana? Kalau sudah menutup diri tidak mau meningkat di atasnya. Harusnya mengaplikasikan keduanya. Karena kita hidup tidak pada masa lalu. Dalam setiap 100 tahun sekali ada pembaharuan. Dalam penafsiran juga. Orang banyak percaya di seluruh dunia umat Islam bahwa Nabi Isa masih hidup di langit yang kedua dan akan turun pada yang kedua kalinya. Lah, banyak memang dalilnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan secara panjang lebarnya, gitu loh. Tapi semua mufasir, baik muhadis sekali kalah dengan Al-Quran sebagai dasar tertinggi ya hujah kita. Kalau Al-Quran mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut, ya sudah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya sudah. Penutup para nabi dan rasul hidup tapi di alamnya. Nabi Idris Akhno Henoh hidup di dimensi 5, 6, 7, 8. Nabi Ibrahim di dimensi ke 9. Dimensi dimensional. Langit secara dimensional. Nah, misalkan Kang Kamas atau Yai Idrus Romli Dek Wafi membela Ajir Ubaidillah lah. Biasanya akan menyerang Wahabi dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan akhlakul karimati. Bahkan saya mendengar sendiri ucapannya Yai Idrus Romli itu, misui Wahabi itu halal, ibadah. Dan itu disampaikan kemana-mana. Salafi itu Wahabi, padahal
nggak mau belajar Wahabi itu apa dan siapa, Salafi itu apa dan siapa. Bahkan menuduh saya itu, wah Wahabi, Salafi, Mu'tazili, nanti saya Syi'i nanti. Berikutnya malah Murtadi dan Zindiki dan Kafiri itu mentok-mentoknya itu. Nasrani, Yahudi, Majusi barang malah. Ya. Jadi mengatakan kesesama umat manusia dengan penghinaan dulu itu beda. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada zaman pergolaan politik pada zaman itu memang keras. Antara politik dengan agama itu memang tidak bisa dipilah dan dipilih kebenarannya. Sama seperti ketika persaingan antara Pak Karno dengan Tan Malaka. Kiblatnya seperti apa bangsa Indonesia yang baru berdiri kita ini, kiblat agama seperti Skarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan DITII-nya. Di corak itu selalu perdebatan. Sebenarnya itu agamis, apa nasionalis, apa sosialis, rebutan. Sesuai kepentingan. Nah, waktu itu lawan politiknya, ya Muhammad bin Abdul Wahab, orang mengatakan Wahabi itu, yaitu orang-orang yang menentangnya. Ya sama seperti sekarang lah. Iran itu membunuh rakyatnya sendiri kok. Arab Saudi juga membunuh rakyat sendiri kalau menentang, kan begitu, ya kan? Indonesia seandainya membunuh rakyat sendiri yang menentang bugot, ya kan boleh juga. Nah, siapa yang berkuasa? Kan begitu. Jadi kita tidak boleh membenci secara berlebihan. Salafi itu, wah itu malah ngalang-ngalai wong kafir ya. Ngalang-ngalai kafir harbi. Jangan begitu. Salafi itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lewang LDI ngakuni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah Ahlul Bait Indonesia, Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Robito Alawiyah itu ngakunya wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu yang melaksanakan sunnah perilaku Rasulullah, gitu loh. Lawal jamaah ya mereka ya berjamaah masing-masing, berorganisasi kan, berkumpul kan jamaah itu, ya kan. Jadi semuanya akan mengaku aku yang paling benar. Keluar dari konteks agama Islam, di luar agama Islam juga sama. Agama paling benar ya Hindu, ngomong Hindu. Ya wong sing ngomong wong Katolik ya agama paling benar ya Katolik. Lah, kita harus bisa tenggang rasa. Oleh sebab itu Nabi kita itu sudah menyarankan kita untuk habibaka haunam ma'asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Gitu gampangnya, cintai dan bencilah segala sesuatu atau siapa saja sekedarnya. Kemungkinan kamu akan mencintainya, dan cintai juga sekedarnya, kemungkinan suatu saat kamu akan membencinya. Gitu loh. Jangan benci berlebihan. Ketika Syekh Utsaimin buta, wah dielek-elek luar biasa. Bin Bas, wah Wahabi. Ibnu Taimiyah itu tahun berapa? Nggak ada kacai ratusan tahun, berabad-abad dengan Muhammad bin Abdul Wahab kok. Gitu loh. Cara pemikiran yang komprehensif ya. Gitu. Nggih. Ini Pak Pamungkas Pramana nggih. Nggih, silakan Pak Pamungkas Pramana, terserah nggih. Pak Nuruddin barang. Adi orang-orang yang jumut ya. Ustadz kiai-kiai ulama yang jumut sekarang ini akan ditinggalkan oleh generasi. Wong ki zilenial ya. Milenial aja sudah ketinggalan, zilenial. Nah gitu. Pak Toko Suryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semua negara ada Ba'alawi. Setahu saya yang paling berani secara halus dan ugal-ugalan kurang adab hanya di Indonesia, karena dikasih ruang gerak bebas tapi nggak tahu diri, kurang syukuri. Wes enak kepenak, isih ngalem tarim sana, ya mulia non tarim. Kan gitu, kan enak. Ketika kita usir, ayo mulia non tarim kono, berarti kamu ngusir saya loh, salah maneh. Lu ngomongmu dewe kok. Ya, ada kitab Makanu Tarim Indal Arifin. Ya, kan ada kitabnya, sudah saya bagikan ke panjenengan semua. Tarim itu melebihi Ka'bah, Makkah dan Madinah. Kitab kota suci. Kalau orang Luxembourg ya, bilang bahwa kota Luxembourg itu
sama seperti surga di atas langitnya karena bersih dari polusi udara, dan di dalam buminya itu juga surga karena banyak sumber daya alamnya. Itu bener. Ya aman, nyaman, damai. Wong nganggur gajine 9 juta rupiah. Luxembourg itu ngomong Luxembourg jannatu fid dunya, bener. Lah nek Tarim iku swarga gedabrus. Ora cocok. Wong Irlandia, Swedia ngomong, Inggris ngomong nek London iku swarga, ya bener memang begitu. Ya. Finlandia ngomong karena memang manusia terbahagia di dunia ini Finlandia, Luxembourg, Belanda, termasuk Israel juga, Inggris masuk, Swedia, ya masuk 5 besar itu. Indonesia nomor 125. Indonesia 125. Nggih. Pak Maulana Z. Yang disampaikan pakai tentang Nabi Adam juga ada dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Oh nggih, Buya Hamka, terus Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, itu tafsir kholaf. Jangan hanya kita berpegang teguh pada tafsir salaf. Oke, untuk pembanding. Ya, karena apa? Setiap zaman 100 tahun sekali itu ada pembaharuan, gitu loh. Dulu Imam Ibnu Katsir nggak mengenal namanya handphone. Loh, Buya Hamka aja nggak pernah megang handphone kok, ya kan? Sayyid Muhammad Rashid Ridho nggak pernah bisa video call seperti kita kok. Padahal nang Qur'ane video call ku ono. Tergantung tafsir mutaakhir, begitu. Begitu harus tidak boleh jumut Pak Maulana terus panjenengan. Kalau saya berdebat, saya baru ada disentak sama kiai yang jumut itu tadi sore itu. Saya diam saja tapi tidak pada ranah mujadalah ya. Saya hanya mengatakan saya tidak mengaku paling benar. Ketika kita berdiskusi mencari kebenaran itu jangan emosian ya. Tidak boleh mengaku paling benar, tapi ayo kita menunjukkan hujah, dalil dasar, data, realita, fakta yang mendekati kebenaran, gitu loh. Jadi akhirnya nggak boleh muring-muringan, jenis wong anu kok muring-muringan, ya lucu lah. Kita berpikir saja, dipikir-pikir, iya ya, wong Papua kok ireng-ireng nggak pakaian itu, masa keturunan Nabi Adam kok yang ngono. Nong daerah Flores itu ono makhluk kerdil kecil, pirang nggak ada 1 meter tingginya itu keturunan Homo floresiensis dulu jutaan tahun yang lalu, masih tertinggal ada di sana, termasuk makhluk yang berekor. Ketika saya sudah kaji ke panjenengan rihlah Marco Polo ya, saya kuatkan dengan rihlah Ibnu Battuta ya, itu menjumpai memang makhluk yang berekor, lahu dailun, punya ekor seperti kera dulu. Lah orang-orang Jawa Kalang kuno itu juga punya ekor. Gitu. Nggih. Mohon maaf. Pak Ali Ahmadi, Avatar nggih. Oh nggih, matur suwun Pak Ali Ahmadi dari Korea Selatan. Terima kasih atas ingatannya ya, karena manusia itu banyak lupanya. Karena saya jarang menyimak yang namanya film-film terbaru ya. Anak-anak muda sekarang ini. Pak Debas, Doraemon juga biru Pak Yai. Doraemon biru dah. Hah? Campuran ya Doraemon Pak Bas, Pak Debas itu ono-ono wae. Doraemon kono merah sithik-sithik kok ya. Itu sama seperti Al-Faqih Ilmu Qadam. Jadi itu enggak ada sebenarnya. Ya ada tapi diada-adakan saja. Ya, jadi sosoknya itu diada-adakan. Pak Nur Indonesia, Pak Kiai disindir sama Gus Ajir sambil meremehkan yang menilai skor 1-8 lebih menang Harry Pras itu bapak-bapak yang mengatakan Nabi Adam punya ibu. Ya. Nanti orang akan menilai sendiri seiring dengan perkembangan zaman. Ketika ulama tidak bisa menyesuaikan zaman, dia akan ketinggalan dan tertinggal. Manusia sekarang hidup serba pelayanan goib ya, canggih ya. Terus kita berpangku tangan ya, tidak mau berkembang dengan keadaan, ya silahkan nikmati keterbelakangan kan begitu. Sudah ada fasilitas kok disediakan, kok kita malah tidak mau menggunakan. Ya hiduplah, nikmatilah
sesuai dengan kapasitas panjenengan, kan begitu. Jadi misalkan saya dihina seperti ini ya, kurang belajar. Sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak hanya Gus Adjir Ubaidillah saja, dari kalangan Salafi juga menghina saya, dari kalangan Wahabi juga menghina saya, dari kalangan LDI juga menghina saya. Ayo belajar bareng, aku nggak menggurui kalian. Kami hanya menantang adrenalin, ya, kemampuan, keberanian, pemikiran kalian, mengupdate dan mengupgrade kapasitas RAM memori kalian. Bareng-bareng belajar lah. Moto dan semboyan kita itu ngaji bersama, nah, gitu. Tapi tetap harus ada data. Gitu. Sama seperti ini ada kiai dari Demak. Saya dikirimi kitab untuk kilatan Ramadan bulan depan. Jadi kiai dari Demak, kiai muda ini, mengarang ini Risalah Ilmul Yakin, wa Ainul Yakin, wa Hakul Yakin. Ini akan dibuat kilatan Ramadan. Asrarus Siyam. Jadi dari Imam Al-Ghazali. Ini Al-Fakir ila Rahmatil Khobir Abul Falah Ad-Demawi. Demak. Namanya Kiai Abul Falah. Demak Ad-Demawi ghafarallahu lahu wali walidayhi wali masyayhi amin. Ini luar biasa kebangkitan ulama-ulama kiai-kiai Nusantara. Kita apresiasi luar biasa. Kitab Bayanul Adab, ngarang kitab. Walaupun kecil-kecil tapi rawit ini. Hebat. Kita dukung. Asli Nusantara. Ya ini yang kita harus gaungkan. Risalah Al-Aqaid As-Saniyah yajibu anta takida. Hebat, luar biasa. Ini mazhab Naqsabandiyah ini. Jadi Ustadz atau Kiai Abdul Falah Ad-Demai. Nah, terus risalah Fadlul Muta'allimin wal Mu'allimin. Luar biasa. Ini kitab kuning tapi versi terbaru gitu loh. Nah, terus kitab Al-Abaul Karimah wa Asbatu Nuzuliha. Al-Ayatul Karimah kok Al-Baul. Risalah fi dzikril ayatil karimah wa asbabi nuzuliha bi qalami al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni al-Ustad bi Jami'ati Ummul Qura bi Makkah al-Mukarramah taghammadahullahu birrahmah wa ridwan amin. An-nakil itu yang menukil, yang menyalin, yang mengambil. Al-Fakir ila Rahmatil Khabir Abdul Falah Ad-Demai. Ini sudah menghubungi saya beliaunya. Terus Manhaj Irsyadil Ummah bi dzikril qissah. Nah, ini juga luar biasa. Ini kebangkitan ulama atau kiai Nusantara ini. Luar biasa. Nggih. Ya seperti ini kita bangga. Nggih. Pak Soeharto Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurhadi, yai setiap live jam pinten to yi? Kersane kula nderek ngaos. Nggih, jam 8. Kadang-kadang saya kan cepet nggih. Belum sempat apa-apa tiba-tiba sudah jam 8. Ini sudah jam berapa ini? 21.14, masih 16 menit lagi kita turun dari udara. Nggih, Pak Harto, Pak Nurhadi nggih bisa dengan Pak Nur Indonesia. Tadi nggih Pak Nur Indonesia nggih. Insyaallah nggih. Nanti masyarakat kita itu apa dikira mereka itu bodoh-bodoh atau gimana? Pak C, mohon dijelaskan secara komprehensif dan empiris. Katanya Ba'alawi diakui oleh Nakobah Maroko. Nakobah Maroko yang mana? Nakobah Yordania yang mana? Nakobah itu juga ada saingan-saingan. Sama saja. Ya, selain cari muka, cari duit, ya juga bisa macam-macam cari pengaruh dan pengikutnya masing-masing. Lah, kalau misalkan Nakobahtul Ashraf Al-Hashimiyin, misalkan yang asli di Turki, di Suriah, misalkan di Yordania, yang asli itu nggak bisa dihapusi. Baik yang di Maroko juga keturunan dari Al-Hasani Al-Idrisi misalkan ya. Ya, yang mengakui Ba'alawi lah, Ba'alawi yang Ba'alawi siapa? Ba'alawi itu Ba'alawi yang asli dari Bani Jadid. Kalau Ba'alawi yang sekarang ini Ba'alawi dari Alwi bin Abdillah, ya beda. Bamirbat itu Ba'alawi dari Muhammad Shokib Mirbad. Nah, padahal aslinya yang mempunyai keahlian seorang fakih di daerah Mirbad itu Imam Ali Al-Qolai. Imam Ali Al-Qolai. Kalau Shokib Mirbad itu Muhammad
Muhammad Al-Manjawi itu yang memiliki kota Mirbat yang kuno asli, kota Dhofar kuno itu. Jadi Sohib Mirbat ya, Sohib Maula Khailah, Maula Dawilah, Maula Aidid dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada penjajahan Ba'alawi untuk menguasai wilayah. Sama dengan kalau di sini ya Habib Solo, Khol Gresik, Khol Malang, Khol Demak dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Itu bagian daripada penguasaan wilayah. Pak Jai, begitu. Jadi Nakobah Maroko, saya belum melihat secara langsung, walaupun kemarin waktu di Pondok Pesantren Al-Falah Temboro itu ya, itu kan dari Nakobah Maroko, tapi tidak menjelaskan kitabnya mana, ya. Terus diisbat itu dalilnya, dasarnya dari mana. Kalau memang ada yang mengatakan seperti itu Ba'alawinya siapa? Itu. Jadi Imam Asyirji Az-Zabidi itu yang mengisbat Ba'alawi, tapi Ba'alawi Bani Jadid. As-Suluk Imam Al-Janadi mengisbat Ba'alawinya Bani Jadid. Cuma Ba'alawi Bani Jadid ini dirampas oleh Ali As-Sakron, Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Dirampas menjadi Ali Kholik Kisam, gitu loh. Ali Kholik Kisam wafatnya 522. Padahal di As-Suluk 724, di Tuhfatuz Zaman 724, di Asyirji 729. Membingungkan ya. Ya karena beda orang gitu loh. Jadi kalau misalkan sama seperti pengarang kitab Al-Usul yang kemarin kita usul supaya KRT Faqih langsung menemui pengarangnya, ternyata yang ngeles. Padahal di Al-Usul itu mengisbat Ba'alawi syuhrah wal istifadhah. Ketika kami telusuri ternyata kami hanya menyantumkan saja sesuai yang masyhur ya, keterangannya sudah. Saya dengan menukil saja. Itu ternyata ngeles ya. yakni Said Anas Al-Qutbi, saudaranya Syarif Ihad Al-Qutbi, pengarang kitab yang menerangkan tentang duriyahnya Hasan bin Ali gitu. Jadi tergantung, jadi lebih baik diterangkan misalkan Nakobatul Asroh Maroko itu nisbat Ba'al itu Ba'alawi siapa. Paling dasarnya ya surah wal istifadhah itu. Surah wal istifadhah itu harus fituliz zaman dan tidak boleh ada yang mengingkarinya, ya, ada yang menyelisihinya, ya. Harus sejak awal sumber primernya sampai sekundernya. Loang ini terputus kok surahnya baru abad 10 kok. Bagaimana kan begitu? Nggih, Bu Sencita. Assalamualaikum ikut nyimak. Waalaikumsalam. Bu Sencita ini enggak bertanya apa-apa. Assalamualaikum ikut nyimak. Matur suwun, terima kasih. Matur sakalangkung nggih Bu Sencita. Mas Anom Suroto. Tabarruk sama dengan mengambil berkah dan manfaat. Tabarruk dengan kuburan berarti mengingat kematian. Tabarruk dengan air berarti diminum biar tidak haus. Tabarruk dengan kiai berarti mengambil ilmunya. Nggih, leres menjana Pak Anom Suroto. Ini tabarruk yang ilmiah. Gitu loh. Jangan tabaruk yang jahiliyah. Wah, tabaruk kok jahiliyah? Lah misalkan secara spiritual, bekas asar tempat singgahnya Rasulullah, misalkan berdoa di sana ya nggak apa-apa. Mengingat perjuangan beliaunya, lalu meniru ajaran-ajarannya, begitu loh. Itu namanya tabarukan, ngalap berkah yang dibenarkan. Lah kalau misalkan tabarukan kursi-kursi tak ciumil aja kembali zaman jahiliyah lah. Gitu loh. Aku tabarukan karo handphone. Kan saya sudah pernah menyampaikan, ada suku Agori di India itu nyembah sepeda motor. Menurut itu nyembah. Lah orang Afrika primitif pedalaman dengan suruh nyembah handphone ya mau saja. Apa ini? Ketika bergetar kaget loh. Hewan apa ini? Ini hewan apa? Sembah. Tabarukan. Foto sembah dulu. Kaget. Ini tabarukan yang jahiliyah. Tabarukan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya itu ada manfaatnya. Cuma cara tabarukannya itu dengan profesional.
Tabarukan dengan Rasulullah itu ya mengamalkan ajaran Rasulullah. Mengingat perjuangan beliau, misalkan ini mimbarnya Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah misalkan ya. Tabarukannya itu ya berdoa dan mengingat channel, oh ya Rasulullah dulu pernah khutbah di sini, ya mungkin sekedar memegang dan mencium, berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan kepada kami keberkahan ajaran Rasulullah utusanmu ya Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Zaman saya nyium-nyium sujud-sujud, wah itu namanya tabarukan yang tidak dibenarkan nggih, Mas Anom Suroto. Leres panjenengan Mas Anom Suroto. Sepatu ya ada berkahnya. Tapi tabarukan sepatu nggak boleh ditaruh di kepala. Lah, kopiah tabarukan ya harus ditaruh di tempatnya, nggak boleh dikasih di kaki kita kan gitu. Tabarukan itu ada, yaitu tadi kita sikapi secara ilmiah lah dulu. Mengambil manfaat ziyadah khair, ngalap berkah. Karena nanti kalau tidak direm dengan syariah, di Kemukus, Gunung Kemukus, Sragen, Sumber Lawang, itu ya ziarah di makam Pangeran Samudro dan Permaisuri Ontrowulan ya. Dan itu cerita menyesatkan ummah lah menurut saya. Itu Islam, tapi aslinya itu memang dibelokkan sejarah itu. Akhirnya menyesatkan banyak orang. Tabarukan di sana, mandi dulu di sumur Ontrowulan, terus ziarah. Nah, itu bukan tabarukan, itu ya kesirikan dan mengambil khodam perewangan untuk kekayaan. Nah, kalau kita biarkan sebagai ulama ya yang memiliki kadar keilmuan, ya akan disalahkan di hadapan Tuhan gitu. Sama seperti ziarah di Gunung Kawi. Di sana itu ya tabarukan, berdoa. Tapi ternyata arahnya ke pesugihan. Yang juga yang Sujono itu ya Pangeran Diponegoro, pengikutnya Pangeran Diponegoro. Ya guru ngaji, tukang obati orang-orang sakit itu, tukang suwuk lah. Tiba-tiba dipoles sejarahnya, gara-gara rokok bentul itu berhasil sukses, akhirnya setan jin ikut woro-woro di dalam hatinya orang-orang yang ada di sekitarnya dan seluruh Indonesia. Pesugihan akhirnya. Nah ini kan tabarukan, halal atau haram? Ya haram. Tabarukannya tidak syar'iyan gitu. Begitu, enak memahami itu dengan konteks lah, jangan hanya teks saja. Kalau kita berbicara teks saja, bulat kita tuh gede-gede, adui. Wong Islam itu mundurnya itu di situ. Coba nanti di Faris Basuwaidan ya, dia akan menghadirkan bantahan. Masalah wong pinter ngomong itu akeh tunggale. Zina mateni wong, makan daging babi itu halal ono kok dalam mimpi. Ayo kamu hukum apa saja tak buatkan. Ibarat ahli hukum, pengacara, ya kayak sekelas Hutman, Paris Hutapea misalkan ya, dia tuh salah tadi bener iso kok. Begitu juga sarjana hukum Islam yang ya magister lah ya, dia akan bisa membuat hukum apa saja, gitu loh. Kalau Mbah Yai Khalil Bangkalan itu kan enak, tamu ini datang, Yai kalau kepingin sukses, akeh-akeh maca istighfar, bon Yai siap. Iki ono tamu maneh moro, Yai kulo kok gegeran kalian rumah tangga, akeh-akeh maca istighfar. Nggih Yai siap, mundur mana. Tamu yang ketiga, Yai kulo niku usaha kulo kaya macet, kabeh niku. Akeh-akeh maca istighfar. Siji untuk semua. All in one. Ya, itu gara-gara apa? Disesuaikan dengan keadaannya. Ya, wa qul astaghfiru innahu kan ada Qur'annya itu. Ya. Innahu kana ghaffara. Jadi istighfar itu untuk menggugurkan semua dosa. Ya kakek dosamu, kakek istighfarmu, akhirnya tobatmu diterima, akhirnya gampang uripmu dunia akhiratnya kan gitu. Lah sama seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan kitab itu sampai 2 truk itu bisa. Judulnya ulama yang macam-macam. Lintas mazhab, lintas bangsa, lintas bahasa. Tapi kenapa umat Islam kok tertinggal peradabannya, kalah dengan Cina, gitu, kalah dengan Rusia? Ini gara-gara apa? Gara-gara dulu pada waktu Hulaguhan itu menghancurkan kitab-kitab penting untuk urusan dunia dan akhirat, dibuang ke sungai Tigris sampai berubah warna itu, yang akhirnya peradaban Islam banyak yang ketinggalan.
dengan perkembangan zaman. Ya terbukti sekarang ini produk-produk ini, nanti orang santri-santri akan menyalahkan saya, oh, itu kan urusan dunia itu lah, dunia sama akhirat itu tujuan hidup kita. Wah, happy. Pak Nur Hadi, ya, Pak Dibas. Pak Cem-Ceman, masuk akal ya, di surat awal-awal Al-Baqarah bahwa Nabi Adam adalah manusia cerdas yang pertama atau penemu atau ilmuwan yang akan memberi pengetahuan. Nggih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Langsung berikutnya wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Akhirnya malaikat tunduk, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim itu. Lah, ini adalah bukti bahwa sebelum Nabi Adam itu sudah ada Adam-Adam yang lain. Saling menumpahkan darah itu ya perang. Sama dengan rebutan kekuasaan, rebutan sumber daya alam, makanan dan minuman, rebutan air itu juga bisa. Nanti suatu saat akan ada perang rebutan sumber air di Tigris dan Eufrat antara Suriah, Turki dan Irak. Nah, bisa juga. Ketika kita memahami misalkan Nabi Adam makan buah khuldi, oh enggak, itu bukan buah sebenarnya. Sama dengan ketika kita memahami surga itu loh ya. Sudah sering saya sampaikan, cuma banyak yang bermalas-malasan dalam mengembangkan bahwa al-sayhan wa jayhan wal furat wa nil kullum min anharil jannah. Sungai Sehun, Gihun atau Gihon, sungai Eufrat, sungai Nil, ya bahkan saya Tigris, kalau di Vietnam itu sungai apa? Sungai Mekong. Itu mengalir panjang itu. Kamboja, Mekong, sungai Mekong. Kalau di Cina itu sungai apa? Yangtze. Kalau di India sungai Gangga. Kalau di Pakistan sungai Indus. Kalau di Timur Tengah Irak ya Tigris, Eufrat. Kalau di Afrika Nil. Ya, ayo mana lagi? Di sekitar kiri kanannya itulah jannah-jannah berada. Peradaban manusia itu mendekati sungai-sungai. Keraton Solo, Surakarta itu mendekati sungai Bengawan Solo. Kerajaan Demak pertama itu mendekati sungai. Sama. Mana yang tidak dekati sungai? Majapahit juga dekat dengan sungai Brantas arah Porong, ya kan? Jadi semuanya, Surabaya nggak ada sungai Kalimas, sungai Brantas, ya raiso urip. Itulah yang namanya jannah-jannah itu. Melebar kemana-mana nih. Nah itu namanya jannah itu tadi. Jangan memahami dengan pemahaman teks, tapi harus dengan konteks juga. Jadi kalau kita mencari buah kulti itu tidak akan pernah ketemu ila yaumil qiyamah. Karena itu bukan buah yang sebenarnya. Itu adalah metafora, kiasan saja. Gitu nggih. Pak Kapal Siar, ini baru ada. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah. Lah, jadi tafsirnya memang Pak Kapal Siar itu Allah bisa menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Berarti menciptakan Nabi Adam tanpa bapak ibu saja juga bisa. Nah, itu tafsir salah. Lah, sekarang ayat setelahnya kan khalaqahu min turab. Berarti Allah menciptakan Nabi Adam dari turab. Berarti kan menciptakan Nabi Isa dari turab juga. Ya kan? Tidak hanya Nabi Isa yang menciptakan kita juga semua umat manusia dari turab. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita semua ini diciptakan dari turab. Min hama'im masnun, min solsoli min hama'im masnun. Kadang juga mintin, tergantung kontur atau jenis tanah yang ada. Berpasir, beralot, macam-macam tergantung turabnya. Berarti Nabi Isa dari turab, Nabi Adam dari turab sama. Tapi Nabi Isa punya ibu apa enggak? Punya. Berarti Nabi Adam ya punya ibu. Kan enak sih. Ya, jadi enak. Nabi Isa dari turab ya? Iya. Nabi Adam dari turab ya? Iya. Nabi Isa punya ibu? Iya. Nabi Adam
Punya ibu? Tidak loh, kok teleneh dhewe jare inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Kan begitu. Nggih, leres enak pemahamannya seperti itu Pak Cem-Ceman E8I, pacar bin Bas, nggih, Pak Ahmad Gufroni. Pak Ut sampai S3 beda pemahaman dan cara pandang. Punya hutang, punya aset 100 juta, punya aset 1 miliar, punya aset 1 triliun. Semua akan berbeda dalam cara pandang agama dan lain. Nggih, Pak Ahmad Gufroni memang begitu. Kadang-kadang bagi orang anak TK itu dikasih duit 100 juta nggak ada gunanya. Tapi bagi orang yang seperti Abu Rizal Bakri, duitnya cuma tinggal 1 triliun itu bangkrut itu. Fakir itu. Bisa disantuni. Padahal duitnya 1 triliun. Karena apa? Dari hartanya 8 triliun menyurut tinggal 1 triliun itu bangkrut. Tapi bagi kita yang hanya punya duit 1 miliar, punya duit 2 miliar itu sukses. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Oke. Pak Soeharto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumar Blora, dari Ngausiai, Pak Kang Sodikin. Aku gak ngerti alam-alam, yang penting aku bersyukur diciptakan di dunia ini dan mencari amal soleh sebanyak-banyaknya. Nggih, Kang Sodikin. Nggih. Untuk meningkatkan kualitas kenikmatan dengan cara kesyukuran seperti panjenengan ini memang benar. Karena kebahagiaan itu diukur dengan otak. Letak dari kebahagiaan itu di otak. Pemikiran kita dilandasi, dasari dengan hati kita. Jadi bahagia itu letaknya di hati dan pikiran yang mengendalikan. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali Allah mengulang-ulangi dalam satu ayat, satu surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka hai jin dan manusia, nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua, yang manakah yang kalian ingkari, yang kalian dustai, yang tidak kalian syukuri. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersyukur. Insya Allah kita akan bertambah kenikmatan, ya, kualitasnya dan kuantitasnya kita bisa merasakan di dunia kita sampai setelah meninggal dunia dan bahkan bangkit lagi di akhirat nantinya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, closing statement. Kesimpulan sedikit bahwa Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi itu tidak ada. Yang ada sesuai dengan catatan yang kami punya itu adalah Syarif. Kalau memang keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau memang ya Habib Umar bin Hamid ini seorang mufti Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Harusnya kalau diakui menjadi dzurriyyah Rasulullah, harusnya pihak Saudiyah Al-Arabiyah itu tidak merelakan beliau dimakamkan di Kalibata, Jakarta, Indonesia. Harusnya diminta balik ke sana, dimakamkan di makam yang termulia di sana. Dari Mas Ujang 100.000, subhanallah, syukron jazilan, syukron kathiran, Mas Ujang matur suwun, husnul khotimah. Akhir-akhir mau saya tutup dengan Mas Ujang 89, matur suwun, terima kasih, jazakallah khair untuk perjuangan. Jadi begitu nggih. Jadi yang benar itu kalau memang Al-Jailani ya dari marga keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, bukan Habib. Kenapa kok dihabibkan? Itu sudah kebiasaan. Kita harus mewaspadai perilaku seperti ini supaya tidak kita mudah ya dikibuli, dikuasai. Nanti kalau dikholi dekat dengan Habib Puncung ini, maka akan di framing, di branding luar biasa sehingga dipercayai. Ini yang sangat berbahaya ya. Kita sudah banyak numpuk-numpuk ya di mana-mana khol mereka, akhirnya ditambah lagi ini, wah ini mufti, oh Jakarta dapat barokah, Pati tenggelam, Karawang tenggelam, Bandung longsor yang mati ratusan gara-gara memusuhi habaib. Ya, nah ini akhirnya nanti akan diarahkan seperti itu. Nah, ini tidak benar, karena alam ini akan menata dirinya kembali ke settingan awal. Jadi sudah dikehendaki oleh Allah, tidak perlu persetujuan Al-Kutub, apalagi Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Al-Kutub di Surabaya Buto Putih. Tidak perlu seperti itu. Jadi Tajul Aros sudah saya sampaikan, dan kitab Al-Ithaf juga sudah saya sampaikan, yang khusus membahas tentang Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, halaman 449 sampai 450, juz 2 kitab Tajul Aros. Aslinya ada 770 halaman, juz 1 juga 700-an halaman. Tebal kitabnya, tapi isinya ya
nggak tebal. Bikin kita kurang ya kurang cerdas lah, jadi bebal. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang dibaca oleh almarhum seperti itu. Semoga almarhum Habib Umar diampuni segala dosa-dosanya, termasuk Akhinal Karim Kang Mas Tengku Qori juga diampuni segala dosa-dosanya. Jasa-jasa beliau berdua dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang setimpal di alam barzahnya, mendapatkan nikmah, karomah, maunah ila yaumil qiyamah hatta fil akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan, karena ini live streaming, maka bisa dimaklumi dan ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital teramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.